Dalam video kali ini kita akan mendengarkan tentang kisah Khalifah Umar bin Khattab ketika menghadapi berbagai macam pertanyaan dari para rombongan Yahudi. Kira-kira apakah Umar mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini? Ya, kita saksikan videonya. Dikala Ibnu Umar bin Khattab memangku jabatan sebagai khalifah yang kedua, pernah datang kepadanya beberapa orang Yahudi. Para pendeta Yahudi itu berkata kepada khalifah, "Wahai Khalifah Umar, Anda adalah pemegang kekuasaan sesudah Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya Abu Bakar. Kami hendak menanyakan beberapa masalah penting kepada Anda. Jika Anda boleh memberi jawaban kepada kami, barulah kami mau memahami bahwa Islam merupakan agama yang benar dan Muhammad benar-benar seorang nabi. Sebaliknya, jika Anda tidak memberi jawaban yang benar, berarti bahwa agama Islam itu batil dan Muhammad bukan seorang nabi. Silahkan bertanya tentang apa saja yang kalian inginkan," sahut Khalifah Umar. Pendeta Yahudi itu pun mulai memberikan pertanyaan. "Jelaskan kepada kami tentang induk kunci yang menutupi langit. Apakah itu?" Pertanyaan yang pertama, "Terangkan kepada kami tentang adanya sebuah kuburan yang berjalan bersama penghuninya. Apakah itu?" Kedua, "Tunjukkan kepada kami tentang suatu makhluk yang dapat memberi peringatan kepada bangsanya, tetapi ia bukan manusia dan bukan jin." Tiga, "Terangkan kepada kami tentang 5 jenis makhluk yang dapat berjalan di permukaan bumi, tetapi makhluk-makhluk itu tidak dilahirkan dari kandungan ibu atau induknya." Keempat, "Beritahukan kepada kami apa yang dikatakan oleh burung puyuh di saat ia sedang berkicau." 5. Apakah yang dikatakan oleh ayam jantan dikala ia sedang berkokok? 6. Apakah yang dikatakan oleh kuda di saat ia sedang berkicau? 7. Apakah yang dikatakan oleh katak di waktu ia sedang bersuara? 8. Apakah yang dikatakan oleh keledai di saat ia sedang meringkik? 9. Apakah yang dikatakan oleh burung pipit pada waktu ia sedang berkicau? Khalifah Umar pun menundukkan kepala untuk berpikir sejenak. Kemudian dia berkata, "Jika memang aku tidak tahu atas pertanyaan-pertanyaan itu, dan memang aku itu tidak ketahui jawabannya, itu bukan sesuatu hal yang memalukan." Demikianlah dalam hati Umar. Mendengar jawaban Khalifah Umar seperti itu, pendeta-pendeta Yahudi yang bertanya berdiri, melonjak-lonjak kegirangan sambil berkata, "Sekarang kami bersaksi bahwa Muhammad memang bukan seorang nabi dan agama Islam itu adalah batil." Salman Al-Farisi yang ketika itu hadir segera bangkit dan berkata kepada pendeta-pendeta Yahudi itu, "Kalian tunggu sebentar," kata Salman Al-Farisi. Salman cepat-cepat pergi ke rumah Ali bin Abi Thalib. Setelah bertemu, Salman berkata, "Ya Abul Hasan, selamatkanlah agama Islam." Imam Ali dalam keadaan bingung lalu bertanya, "Ada apa?" Salman kemudian menceritakan apa yang sedang dihadapi oleh Khalifah Umar ibn Khattab. Imam Ali segera saja berangkat menuju ke rumah Khalifah Umar, berjalan lenggang memakai burdah, selembar kain penutup punggung atau leher peninggalannya Rasulullah SAW. Ketika Umar melihat Ali bin Abi Thalib datang, ia bangun dari tempat duduk, lalu buru-buru memeluknya sambil berkata, "Ya Abul Hasan, tiap ada kesulitan besar engkau selalu kupanggil." Setelah berhadap-hadapan dengan para pendeta yang sedang menunggu jawaban itu, Imam Ali bin Abi Thalib berkata, "Silakan kalian bertanya tentang apa saja yang kalian inginkan. Rasulullah sudah mengajarkanku 1000 macam ilmu, dan tiap jenis dari ilmu-ilmu itu mempunyai 1000 macam cabang ilmu.
Pendeta Yahudi itu lalu mengulangi pertanyaan-pertanyaan mereka. Sebelum menjawab, Imam Ali bin Abi Thalib berkata, "Aku ingin mengajukan suatu syarat kepada kalian, yaitu jika ternyata aku nanti sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian sesuai dengan yang ada di dalam Taurat, kalian supaya bersedia memeluk agama kami dan beriman kepada Rasulullah." "Ya baik," jawab pendeta Yahudi itu. Pendeta Yahudi mulai bertanya, "Apakah induk kunci yang mengancingi pintu-pintu langit itu? Induk kuncinya itu apa?" Ali menjawab, "Ialah syirik kepada Allah, sebab semua hamba Allah, baik pria maupun wanita, jika ia bersyirik kepada Allah, amalannya tidak akan dapat naik sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala." Pendeta itu bertanya lagi, "Anak kunci apakah yang dapat membuka pintu-pintu langit?" Imam Ali menjawab, "Anak kunci itu ialah kesaksian syahadah bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah." Dua di antara tiga orang pendeta Yahudi itu setelah mendengar jawaban serta penjelasan yang diberikan oleh Imam Ali, lalu mereka berkata, "Kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah." Pendeta itu bertanya lebih lanjut, "Terangkanlah kepada kami tentang adanya sebuah kuburan yang dapat berjalan bersama penghuninya." Imam menjawab, "Kuburan itu ialah ikan hiu yang menelan Nabi Yunus putra Matta. Nabi Yunus alaihi salam dibawa keliling ketujuh samudera." Pendeta-pendeta itu meneruskan pertanyaannya lagi, "Jelaskan kepada kami tentang makhluk yang dapat memberi peringatan kepada bangsanya, tetapi makhluk itu bukan manusia dan bukan jin." Imam Ali menjawab, "Makhluk itu ialah semut Nabi Sulaiman putra Nabi Daud alaihi salam." Semut itu berkata kepada kaumnya, "Wahai para semut, masuklah ke dalam tempat kediaman kalian, agar tidak diinjak-injak oleh Sulaiman dan pasukannya dalam keadaan mereka tidak sadar." Pendeta Yahudi itu meneruskan pertanyaannya, "Beritahukan kepada kami tentang 5 jenis makhluk yang berjalan di atas permukaan bumi, tetapi tidak satu pun di antara makhluk-makhluk itu yang dilahirkan dari kandungan ibunya atau induknya." Imam Ali menjawab, 5 makhluk itu ialah: pertama Adam, kedua Hawa, ketiga unta Nabi Saleh, keempat domba Nabi Ibrahim, kelima tongkat Nabi Musa yang menjelmakan menjadi seekor ular. Mendengar uraian jawaban Imam Ali tadi, Khalifah Umar menganggukkan kepala sebagai tanda salut atas jawaban beliau. Lalu Umar pun mengatakan, "Tanpa Ali, Umar boleh binasa,